Gugatan ini terjadi karena Yusuf Mansur dan kawan-kawan setelah menerima modal daripada Bu Ilis, kemudian mereka tidak memberikan bagi hasil, kemudian juga tidak mengembalikan modalnya. Sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor sini itu merupakan kewenangannya karena itu masuk ranah pengadilan umum atau pengadilan negeri gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Walid. Ibu Ilis Siti Rohmah ini adalah korban dari investasi batubara, yang mana di sana ada nama Yusuf Mansur sebagai komisaris dari PT Adi Pantar Perkasa. PT Adi Pantar Perkasa ini adalah sebuah PT yang mana juga ini masuk dalam kelompok yang digugat, yang mana PT ini diduga kuat menjadi sebuah perusahaan yang perlu ditelusuri apakah kemudian perusahaan ini sengaja dibuat untuk kemudian mengelola uang dari investasi batubara ini, yang mana kemudian kenyataannya ternyata investasi batubara ini diduga kuat hanyalah wadah untuk kemudian penipuan, teman-teman. Dan Ibu Ilis Siti Rohmah ini menuntut Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Dalam hal ini ada Yusuf Mansur, Adiansa, PT Adi Pantar Perkasa, dan juga di sana ada BMT Darussalam, yang mana kemudian Ibu Ilis Siti Rohmah ini dimenangkan di Pengadilan Negeri Bogor. Pihak Yusuf Mansur dan kawan-kawan sebagai tergugat ini wajib membayar kurang lebih senilai 4,2 miliar. Lalu kemudian Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini mengajukan mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Bandung. Dan di sana lagi-lagi Pengadilan Tinggi Bandung mendukung keputusan Pengadilan Negeri Bogor bahwa Ibu Ilis Siti Rohmah sebagai penggugat adalah orang yang dimenangkan gitu. Hingga kemudian Yusuf Mansur mengajukan kasasi. Nah, disinilah yang kemudian mengherankan bagi saya. Di tingkat kasasi ini, tiba-tiba hakim mengatakan bahwa kasus ini di-NO-kan. NO dengan alasan bahwa pengadilan negeri tidak berhak untuk mengadili kasus ini, melainkan pengadilan umum tidak berhak untuk mengadili kasus ini, melainkan pengadilan agama yang punya hak untuk kasus ini. Padahal Ibu Ilis Siti Rohmah sendiri itu punya aturan khusus, klausul khusus dengan pihak Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini bahwa ketika suatu saat investasi itu bermasalah, tempat untuk kemudian menggugat kasus tersebut itu adalah Pengadilan Negeri Bogor. Namun hakim tidak mendengar itu gitu. Ya, saya bisa menduga bahwa hakim di sini sudah bermain tidak benar gitu. Hakim di sini sudah tidak fair gitu. Dan apakah kemudian hakimnya disogok? Apakah kemudian hakimnya ini sudah disuap? Ini hanya mereka yang tahu, teman-teman. Yang jelas ini keputusan aneh gitu. Kenapa? Ketika Pengadilan Negeri Bogor dan Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan hal yang sama, memenangkan Ibu Ilis Siti Rohmah, lalu ketika naik ke tingkat kasasi tiba-tiba saja kasusnya NO. Jadi NO ini tidak kalah dan tidak menang gitu. Artinya alasannya memang tidak jelas gitu. NO katanya Pengadilan Negeri Bogor tidak berhak atau tidak punya wewenang untuk mengadili kasus ini gitu. Sementara ini sudah naik ke tingkat banding, dan banding justru Pengadilan Tinggi Bandung mendukung keputusan Pengadilan Negeri Bogor. Kenapa begitu di tingkat kasasi? Justru sangat jomplang sekali keputusan hakim gitu, mengatakan bahwa kasus ini NO karena pengadilan negeri tidak berhak untuk mengurusi kasus ini melalui pengadilan agama gitu. Yang mana menurut saya ini hanyalah akal-akal dari Yusuf Mansur dan kawan-kawan yang memang sulit untuk bertanggung jawab, teman-teman. Mari kita simak penuturan dari Pak Zaini Mustafa selaku kuasa hukum dari Ibu Ilis Siti Rohmah, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saat ini sedang berada di Pengadilan Negeri Bogor ya, dalam rangka meminta putusan kasasi terkait dengan perkara klien saya Ibu Ilis, di mana di Pengadilan Negeri kami dimenangkan, gugatan dikabulkan. Kemudian putusan Pengadilan Negeri tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi, di mana Yusuf Mansur dan kawan-kawan dalam perkara itu dinyatakan telah melakukan wan prestasi dan dihukum untuk membayar 4.075 juta. Kemudian Yusuf Mansur atas banding tersebut, kemudian Yusuf Mansur dan kawan-kawannya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kemudian lagi-lagi di kasasi Mahkamah Agung ini
kemudian di NO kembali. Artinya putusan pengadilan negeri kemudian yang dikuatkan oleh pengadilan tinggi itu kemudian dianulir dengan mengatakan bahwa kewenangan untuk mengadili ini bukan pengadilan umum, pengadilan negeri Bogor atau pengadilan tinggi umum ya. Menurut mereka adalah pengadilan agama begitu. Pak, jadi berarti bukan ditolak tapi bukan ditolak. iya. Artinya Mahkamah Agung itu menerima eksepsi dari Yusuf Mansur dan kawan dari Yusuf Mansur itu katanya ini bukan kewenangan pengadilan umum tapi kewenangan pengadilan agama gitu. Nah, kemudian putusannya adalah membatalkan putusan pengadilan negeri Bogor yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, kemudian mengadili tersendiri menerima eksepsi. Menyatakan bahwa eksepsi dari Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu diterima sehingga kewenangan untuk mengadili ini adalah pengadilan agama. Pak, jadi bukankah ada perjanjian antara pihak Yusuf Mansur dengan Ibu Idis bahwa kalau mereka berselisih maka dibawa ke Pengadilan Negeri Bogor? Itu dalam perjanjian itu sudah dilakukan pilihan hukum. Ya. Artinya kalau terjadi perselisihan antara Bu Ilis dengan BMT Darussalam, salah satu tergugat itu akan diselesaikan melalui Pengadilan Bogor. Ya. Namun ini diabaikan oleh Mahkamah Agung. Artinya diabaikan oleh hakim Mahkamah Agung. Ya. Inilah yang menjadi saya heran juga ini gitu kan. Apa maksudnya? Padahal sudah ada klausul seperti itu, sudah ada pernyataan atau sudah ada perjanjian seperti itu gitu, bahwa ketika ini investasi bermasalah maka mereka mengajukan kasusnya itu di Pengadilan Negeri Bogor gitu. Lalu kenapa hakim dari mahkamah ini tidak melihat itu gitu? Dan ini aneh gitu. Sekali lagi saya katakan aneh gitu. Dan kok bisa gitu ketika naik ke tingkat kasasi tiba-tiba kasusnya NO gitu dengan alasan yang tidak jelas, padahal mereka sudah ada perjanjian yang menguatkan bahwa Ibu Ilis Siti Rohmah ketika kemudian merasa investasi batubara ini bermasalah dan ingin mendapatkan keadilan hukum itu mengajukan tuntutan itu melalui Pengadilan Negeri Bogor. Sudah ada perjanjian seperti itu dan benar Ibu Ilis Siti Rohmah mengajukan tuntutan itu melalui Pengadilan Negeri Bogor. Tapi masih juga ketika naik ke tingkat kasasi oleh hakim dikatakan kasusnya di-NO-kan dengan alasan pengadilan umum tidak berhak untuk mengurusi kasus ini, menjalankan pengadilan negeri agama gitu. Ini ya teman-teman sudah tahu lah hukum di negeri kita ini bagaimana kasus-kasus yang menyangkut nama-nama hakim ini yang memang makin kesini makin meragukan gitu kredibilitas mereka gitu. Makin meragukan gitu bahwa mereka ini apakah benar-benar memutuskan satu perkara itu dengan adil atau berdasarkan siapa yang bayar gitu. Tapi kita tidak bisa ada asal menuduh juga. Ini menurut dugaan kuat saya bahwa ini kemungkinan besar hakimnya sudah bermain curang gitu. Karena kok tiba-tiba gitu dengan tanpa ibaratnya tidak masuk akal lah, ibaratnya kok tiba-tiba di-NO-kan kasusnya dengan alasan yang tidak jelas seperti ini gitu, dengan alasan yang tidak masuk akal seperti ini. Makanya kami menduga bahwa kemungkinan ini hakimnya sudah disuap gitu. Lihat barcode-nya, maka saya minta yang resmi juga nanti sebagai bahan juga kan. Putusan pengadilan negeri itu resmi, nanti ada cap basahnya, kemudian tanda tangan basah, kemudian putusan pengadilan tinggi ada basahnya juga, kasasi ada batasnya, dan ini akan saya gunakan untuk mengajukan PK. Jadi ada upaya berikut lagi begini ya? Upaya berikut lagi. Jadi saya habisin dulu nih dari pengadilan umum nih, saya habisin dulu. Pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi Mahkamah Agung, kemudian PK. Kalau nanti yang terjelek di PK itu menguatkan putusan daripada kasasi Mahkamah Agung, maka saya akan ikuti pertimbangan itu, saya akan mengajukan gugatan ulang melalui Pengadilan Agama. Kalau nanti sudah saya gugat ke sana, mereka nanti mengatakan ini pengadilan umum, ya kan, saya tinggal tunjukkan
alat bukti yang pertimbangan hukum Mahkamah Agung itu. Bersabar sedikit tidak apa-apa, tapi akan kita urut terus menerus. Ya. Nanti larinya ngelesnya kemana? Jadi sementara Yusuf Mansur boleh nyengir ya Pak? Boleh nyengir. Iya. Kalau menurut saya adalah karena satu sudah ada pilihan hukum. Ya. Ketika menjadi masalah, para pihak sudah melakukan pilihan hukum di Pengadilan Negeri Bogor, maka kita harus ikuti. Ya. Kemudian dari perjanjian tersebut ya, itu tidak ada sirkohnya, itu nggak ada. Ya. Jadi artinya syariahnya tidak ada. Nggak ada. Artinya hanya perjanjian umum saja. Artinya kalau ini perjanjian umum tentu putusannya tentu gugatnya di Pengadilan Negeri Ya. Bogor. Ya. Dan Pengadilan Negeri Bogor ini juga berpendapat bahwa ini kewenangan Pengadilan Negeri Bogor atau umum karena ya. Karena dalam perjanjian itu sebenarnya gugatan ini terjadi karena Yusuf Mansur dan kawan-kawan setelah menerima modal daripada Bu Ilis, kemudian mereka tidak memberikan bagi hasil, kemudian juga tidak mengembalikan modalnya. Sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor sini itu merupakan kewenangannya karena itu masuk ranah pengadilan umum atau pengadilan negeri gitu. Pak Jenny, jadi kapan ini Pak mau ajukan PK? Segera mungkin. Ini kan sesegera mungkin. Sebenarnya sudah bisa saya download, nanti sesegera mungkin. Mungkin kalau ini di Agustus, paling lama di September pertengahan, Pak. Oh gitu. Waktunya kan sebenarnya ada waktu itu 6 bulan, tapi saya tidak mau berlama-lama. Nanti saya ajukan lagi begitu. Pak Jenny biasanya kan mengajukan PK itu kan ada novum baru kalau di pidana. Kalau ini Pak Jenny? Jadi gini, PK itu bisa diajukan satu karena ada kesalahan hukum yang diterapkan. Kemudian ditemukan novum baru. Sementara ini karena ini kan alat bukti semua sudah kita ajukan, alat bukti sudah kita ajukan dan sudah diperiksa oleh Pengadilan Negeri menyatakan bahwa terbukti aliran dana itu dari Bu Ilis, kemudian ke BMT, dari BMT ke PT, ke PT Adi Partner Perkasa, sebagaimana kemudian di PT Adat Partner Perkasa dan seterusnya itu di sanalah Yusuf Mansur berdiri sebagai komisaris kan begitu. Berdasarkan putusan pengadilan ketika PT Adi Partner Perkasa dan Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu digugat dari CMB Niaga gitu. Jadi menurut Pak Jenny ada kesalahan penerapan? Menurut hemat saya apa yang saya pelajari, kemudian berdasarkan pengalaman dan literatur itu yang saya baca, menurut hemat saya ini aneh bin ajaib putusannya, pertimbangannya ini. Karena sudah jelas ada pilihan hukum, kemudian juga perjanjiannya bukan perjanjian syariah, sirkoh, kan? Di sana tidak menggambarkan juga adanya perjanjian sirkoh Artinya perjanjian yang bergerak di bidang syariah. Kemudian salah satu tergugat yang menerima uang juga bukan lembaga badan hukum syariah. Karena di sana pengurusnya tidak ada, pengurus yang ahli di bidang syariah juga tidak ada begitu. Artinya menurut saya ini memang sengaja gitu loh. Dan mereka kan cuman beraninya meng-NO, tidak berani masuk pokok perkara kan begitu. Tapi nggak apa-apa. Bagi saya akan terus-menerus melakukan upaya hukum ini. Kita ikuti saja alurnya seperti air. Dari pengadilan negeri, kemudian pengadilan tinggi, kemudian kasasi, ini kemudian di NO, nggak masalah kita ajukan PK. Nanti kalau mekanisme ini sudah habis dan nanti hakim PK berpendapat bahwa ini harus digugat di pengadilan agama, maka kami akan mengikuti arahan itu, kami gugat di pengadilan agama, nggak masalah itu. Ya, intinya bagi saya adalah Yusuf Mansur ini sudah mengelak ya teman-teman. Yusuf Mansur ini sudah intinya mengulur-ulur waktu dan terlihat sekali bahwa orang ini memang bagi saya orang ini tidak bisa dipegang mulutnya gitu, tidak bisa dipegang omongannya gitu, karena berbeda sekali omongan dan kata-kata Yusuf Mansur di waktu lalu dengan apa yang terjadi dengan pengadilan hari ini gitu. Ketika Ibu Siti Rohmah menggugat Yusuf Mansur di Pengadilan Negeri Bogor dan kemudian dimenangkan oleh Ibu Ilis, itu Yusuf Mansur masih mengajukan banding. Ketika kalah di banding pun Yusuf Mansur masih mengajukan kasasi. Nah,
di kasasi inilah, di Mahkamah Agung inilah, kemudian hakim mengeluarkan putusan aneh. Yang mana putusan aneh ini seperti yang dikatakan oleh Pak Zain Mustafa tadi, tidak masuk ke pokok perkara, malah langsung meng-NO-kan kasus ini gitu. NO dalam artian kasus ini tidak kalah dan tidak menang gitu. Kayak ya mengulur-ulur waktu dengan alasan yang juga tidak jelas gitu. Alasannya apa teman-teman? Alasannya bahwa kasus ini tidak layak ditangani oleh pengadilan umum, melainkan pengadilan agama. Sementara seperti yang dikatakan oleh Pak Zain Mustafa tadi, bahwa ini bukan bisnis syariah gitu. Tidak ada perjanjian syariah di dalam. Bahkan perjanjiannya jelas bahwa ketika ini bermasalah, maka Pengadilan Negeri Bogor lah yang berhak untuk menangani kasus ini. Mereka akan bermain di Pengadilan Negeri Bogor gitu. Pihak korban akan menggugat melalui Pengadilan Negeri Bogor. Tapi kenyataannya di tingkat kasasi justru oleh hakimnya memutuskan keputusan yang aneh gitu, mengatakan bahwa kasus ini NO gitu. Alasannya bahwa Pengadilan Negeri Bogor tidak berhak untuk menangani kasus ini gitu. Ini kan satu kejanggalan teman-teman, dimana kemudian saya berpikir bahwa sekali lagi bahwa kemungkinan besar di tingkat kasasi ini uang sudah bermain gitu. Belum lagi kalau saya mengingat wawancara Pak Zain Mustafa dengan Mas Aji kalau tidak salah, itu di situ mengatakan bahwa dia sempat ditelepon gitu oleh orang yang mengaku dari pihak kejaksaan gitu. Intinya orang ini minta suap gitu, minta uang gitu, minta deal-dealan gitu, minta dinego atau bagaimana. Intinya seperti itu bahasanya. Yang jelas dia mengaku, kita tidak menuduh ini dari kejaksaan, tapi dia mengaku dari pihak kejaksaan gitu. Dan memang bukan rahasia umum kalau di negeri kita bicara hukum ya seperti ini gitu. Yang punya duit, yang punya kuasa gitu. Kan memang aneh, dari Pengadilan Negeri Bogor Ibu Iri Siti Rohmah menang, banding Pengadilan Tinggi Bandung Ibu Iri Siti Rohmah kembali menang. Tiba-tiba di kasasi kasusnya di NO-kan gitu, dengan alasan yang juga tidak masuk akal. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa ini sudah tidak jelas gitu, ini sudah tidak fair, dan ini sudah terkesan ada permainan di belakang. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa hey Yusuf Mansur, kalau memang Anda masih ingin dikatakan Ustadz, masih ingin kemudian berbicara ya, didengarkan kata-katanya gitu, maka bertanggung jawablah gitu. Selagi Anda kemudian masih bermain-main, berlari-lari, dan suatu saat nanti akan ketemu juga, karena yang namanya bangkai pasti akan tercium juga gitu. Itu akan jauh lebih busuk dari bangkai yang sebusuk-busuknya bangkai teman-teman. Karena sebenarnya perbuatan yang menurut saya sangat busuk itu adalah mengkhianati kepercayaan orang lain gitu. Kepercayaan orang yang sudah sangat percaya dengan kita gitu. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa memboikot Yusuf Mansur, memboikot bisnis-bisnisnya, memboikot warung stick and stick adalah bentuk perlawanan yang menurut saya hari ini paling efektif dan efisien untuk kemudian membungkam mulut orang-orang yang sering berkata bohong seperti ini. Saya Tal Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Steak and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara aku bangkrut, bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moya Vidi kau katot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur, kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu, kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur, Maju caleg tapi nggak kepilih. haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak, ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak, boykot warung steak, boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi, emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak, Jody kok cuma diam kayak bot, apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha, Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moya Vidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak, kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu,
Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi gak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot, hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, bikin aplikasi PayPal kok macet, bikin program umroh merdeka kok mampet, bikin program tabung tanah kok lungkat, bikin program moyasi di kok gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawabnya Mansur. Kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar sampai mana kau kabur. Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step, hahaha.